Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-8 ya, itu tulisan pertemuan ke-7 dalam pembelajaran daring pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau masih melanjutkan dari bab yang kemarin, yaitu bab 2, cemerlangnya ilmuwan dinasti Abbasiyah, dengan subbab lebih dekat dengan ilmuwan dinasti Abbasiyah. Sekarang kita melanjutkan yang selanjutnya, yang nomor 5, yaitu Imam Ghazali. Beliau lahir di Tusi, Khorasan, Persia 450 1058. Beliau juga terkenal dengan lautan tak bertepi karena kecerdasannya, mendapatkan julukan lautan yang tak bertepi karena kecerdasannya. Beliau ahli filsafat dan ahli tasawuf. Karya terbesarnya adalah Ihya Ulumuddin, di mana kitab ini secara umum adalah menerangkan tentang tasawuf, tentang cara mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, yang mana kitab ini masih dipakai hingga saat ini di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kemudian selain ahli dalam tasawuf dan filsafat, beliau juga ahli dalam ilmu agama yang lainnya, yaitu ahli tafsir, hadis, fikih, usul fikih, mantek, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Itulah biografi singkat Imam Al-Ghazali. Yang selanjutnya adalah Ibnu Maskawi atau Abu Ali atau Al-Khazin. Al-Khazin ini karena mendapatkan Al-Khazin karena beliau menjadi seorang bendaharawan yang memegang uang atau keuangan. Lahir di Rai, Teheran 330 942 Masehi. Beliau ahli sejarah dan ahli filsafat. Karya terbesarnya adalah filsafat dalam etika Islam. Beliau memadukan antara filsafat dengan filsafat Islam, karena ada filsafat India, Arab, dan lain sebagainya. Kemudian selain menjadi ahli sejarah dan filsafat, beliau juga menjadi dokter, penyair, ahli bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 7 adalah Al-Jabir atau Jeber, atau orang Arab, orang Eropa mengenalnya dengan Jeber atau Geber tulisannya ya. Lahir di Kufah 750, murid dari Barmaki Visir. Beliau ahli kimia. Penemuannya adalah perbandingan hukum tetap, penyempurnaan kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan. Itu adalah karya-karya Jabir atau Geber yang ahli kimia. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Khwarizmi. Lahir di Uzbekistan 194 780 Masehi. Beliau adalah ahli dalam matematika. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab, memperkenalkan kosintangen, menemukan angka 0. Jadi dulu sebelum ada angka 0, untuk angka 10 itu adalah 9 tambah 1 dan seterusnya. Jadi penemuan yang terbesar yang digunakan oleh orang masyarakat saat ini adalah adanya angka 0. Itu yang bisa mewakili beberapa kemungkinan. Kemudian lahir ahli filsafat, logika, dan aritmatika. Jadi itulah beberapa ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah yang mana karya-karyanya masih bisa kita gunakan, masih kita temui, masih kita lestarikan hingga saat ini. Jadi ilmu sejarah itu adalah ilmu yang kita bisa mengambil hikmah, menghargai apa yang telah dilakukan oleh orang terdahulu. Kita setiap hari belajar matematika, belajar kimia, namun kita tidak pernah tahu siapakah yang menemukan aljabar dan lain sebagainya. Ada beberapa ilmuwan Islam yang mana karyanya masih digunakan hingga saat ini. Itulah anak-anakku beberapa ilmuwan dinasti Abbasiyah.
Semoga pertemuan kali ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya adalah tugas SKI daring ke-8. Soalnya hampir sama dengan yang kemarin, namun agar lebih jelasnya, nanti satu nama itu sudah mencakup beberapa nama asli, nama panggilan, tahun kelahiran, keahlian khusus, umum, dan karya terbesar. Jadi contoh Al-Ghazali memuat ABCD, Al-Khwarizmi ABCD, jadi tidak satu Al-Khwarizmi, dua, seperti itu ya. Jadi satu nama langsung di bawahnya ada nama asli, tahun kelahiran, keahlian khusus, dan karya terbesar. Terima kasih, semoga bisa mengambil ibrah dari perjalanan kehidupan ilmuwan-ilmuwan terdahulu, dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi karena kita tidak pernah meninggalkan sejarah. Tetap semangat menjaga kesehatan. Semoga MTS Al-Mustaqim menjadi madrasah yang barokah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.